Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV, channel terpilih dan pendengar dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam. Alhamdulillah senang rasanya saya Lukman dapat hadir kembali menyapa Anda, membersamai Anda dalam sajian gelaran program unggulan Fajar Hidayah di pagi hari ini. Pemirsa dan juga pendengar, insya Allah kita awali hari ini dengan menambah nutrisi untuk iman-iman yang ada di dalam hati kita dengan asupan-asupan dari ayat-ayat Allah yang insya Allah di pagi hari ini kita akan dipandu dengan narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Ada Ustadz Profesor Amir Husni, Sarjana Perikanan Magister Pertanian yang sudah hadir melalui aplikasi virtual online dari Surabaya. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Surabaya hari ini kabar baik dan sehat, Prof. Amir? Ya, alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah baik. Dan untuk Anda, saudaraku, pemirsa dan juga pendengar, kami nantikan Anda untuk bisa bergabung bersama kami, berinteraksi dengan Ustadz Amir melalui line telepon di 0271 679 3000 ataupun di SMS dan juga WhatsApp di 0811 255 3000. Baik Ustadz Amir, di pagi hari ini kita insya Allah akan membahas tema orang yang beruntung menurut Al-Quran. Karena tentu sebagai manusia, sebagai hamba Allah, dipilihan pada dua pilihan begitu ya, beruntung atau rugi. Nah, pagi ini kita akan membahas bagaimana orang yang beruntung menurut Al-Quran seperti itu. Untuk itu kepada Ustadz Amir, waktu kami persilahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabat sekalian, para pemirsa TV dan pendengar radio yang dirahmati Allah Ta'ala, yang saya hormati, ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur sudah sepantasnya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, karena sampai detik ini ya, Allah tiada henti-hentinya memberikan, mencurahkan, menggelontorkan nikmat pada kita semua. Nikmat yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Ya. Karena itu sudah sepantasnya kita senantiasa bersyukur, dan itulah indikator, salah satu indikator kalau kita akan dapatkan kebahagiaan di dunia ini. Ya. Tema pagi hari ini adalah orang yang beruntung menurut Al-Quran. Ya. Kenapa di situ dikatakan menurut Al-Quran? Ya tentunya kalau kita bicara tentang beruntung, versi masing-masing kita tentunya bisa berbeda-beda, gitu ya. Maka keuntungannya sesungguhnya itu seperti apa? Tentunya dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 29 itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-haqqu mir rabbikum. Katakanlah yang namanya kebenaran itu dari Tuhan. Ya. Maka kebenaran, ya, termasuk untung rugi, tentunya harus kita kembalikan menurut informasi dari Allah Ta'ala. Ya. Informasi dari Allah Ta'ala tidak lain adalah dari di antara adalah Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran itu la raiba fi. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini adalah kitab, ya, di dalamnya tidak ada keraguan dan menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Maka kembali pada topik kita, siapa orang yang beruntung menurut Al-Quran? Ya. Dalam firman Allah Ta'ala, ya, surat Al-Ma'idah ayat 35, di sana Allah berfirman, ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun.
Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan, ya. Wabtahu ilaihil wasilah, dan carilah jalan mendekatkan diri padanya dan berjihadlah pada jalannya, la'allakum tuflihun, ya, agar kamu mendapat keberuntungan, ya. Jadi di akhir ayat surat Al-Maidah ayat 35 tersebut, ya, Allah sampaikan siapa orang yang beruntung, yaitu tentunya adalah orang yang beriman, ya. Yang orang yang beriman seperti apa? Yaitu bertakwa kepada Allah dan senantiasa, ya, mencari jalan, mencari sarana, menggunakan sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Kemudian bersungguh-sungguh, ya, di jalan Allah. Menurut ayat ini, ya, surat Al-Maidah 35 ini, orang itu, ya, beruntung, ya. Paling tidak ada 3 hal di situ di Allah sebutkan, ya. Yang pertama adalah orang yang bertakwa, ya. Kemudian yang kedua, berwasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang ketiga, bersungguh-sungguh, ya, berjihad di jalan Allah. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ya. Kenapa kok dengan 3 hal ini, ya, disebutkan oleh Allah itu dia akan mendapatkan keberuntungan, ya. Yang pertama tentunya, ya, bagi orang yang bertakwa, ya, jelas Allah sebutkan akan mendapatkan surga, ya. Bahwa dalam surat Al-Imran, ya, Al-Imran 33 itu kan disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin, ya. Bersegeralah, ya, kepada amran Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu disediakan bagi orang yang bertakwa. Kemudian juga dalam surat Az-Zariyat ayat 15 di sana juga disebutkan bahwa innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sungguhnya orang bertakwa itu dalam surga, ya. Jadi di situ jangan jelas, ya, kenapa tadi disebutkan bahwa orang yang beriman, ya, kalau melakukan, ya, yang pertama adalah bertakwa, itu dikatakan orang yang beruntung, ya. Karena dengan menjadi orang bertakwa, sekali lagi Allah janjikan surga di akhirat nanti. Nah, kalau kita bertakwa, ya, apakah janji Allah hanya tadi di akhirat, ya? Bagaimana dengan di dunia ini, ya? Jadi kenapa menjadi orang bertakwa kok itu termasuk orang beruntung, ya? Kalau kita bertakwa, yang jelas di dunia pun kita akan dapatkan banyak hal, ya. Yang pertama, akan, ya, diberi jalan keluar, ya, dari semua masalah, ya. Karena siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, maka Allah akan berikan jalan keluar, ya. Alias apa, ya? Amayattaqillaha, karena siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar. Kemampuan manusia itu kan sangat terbatas, ya. Sementara persoalan yang dihadapi begitu banyak. Mulai dari masalah dirinya, anak, istri, saudara, orang tua, kantor, dan sebagainya. Tapi bila orang itu bertakwa, Allah akan menunjukkan jalan berbagai persoalan itu. Bagi Allah tidak ada yang sulit, karena dialah yang memiliki kehidupan ini. Jadi orang yang bertakwa, Allah sampaikan dalam surat At-Tolak ayat 2 itu, "Famayyattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dia akan memberikan jalan keluar. Alias apa? Semua masalah yang dihadapi akan ada solusinya, akan ada jalan keluarnya.
Jadi tidak akan istilahnya di situ kok tidak pernah tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ya. Itu janji Allah bagi orang bertakwa. Kemudian juga orang yang bertakwa akan dimudahkan urusannya. Mayyattaqillaha yas'al lahu min amri yusro. Karena siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan kemudahan dalam urusannya. Jadi kita dalam hidup tentunya selalu akan berhadapan ya, dengan ya yang kita hadapi, yang kita temui. Hidup ini akhirnya adalah masalah. Dan semua masalah itu tentunya akan ada jalan keluarnya bagi orang bertakwa. Ya. Kemudian selain akan ada jalan keluarnya juga di situ disebutkan akan diberi kemudahan. Apa-apa yang kita laksanakan, apa-apa yang kita kerjakan itu akan diberi kemudahan. Itu keuntungan menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita bertakwa di dunia akan dimudahkan urusannya, kemudian juga setiap persoalan akan diberi jalan keluarnya. Kemudian dalam hal masalah rezeki, ya, di situ Allah juga sampaikan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan berinya rezeki yang dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Alias apa? Kalau orang itu betul-betul bertakwa kepada Allah, ya, maka hakikatnya rezeki jelas sudah Allah jamin. Ya. Allah jamin. Ya. Jadi setiap manusia, setiap yang bernyawa sesungguhnya sudah disiapkan rezeki. Ya. Nah, maka bagi orang bertakwa, dia akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Faman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kalau dia tambah tawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi adalah akan diberi solusi dan dimudahkan urusannya. Yang kedua, dicukupkan kebutuhannya. Kemudian yang ketiga, orang yang bertakwa itu dia akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, tidak khawatir, tidak sedih hati. Dalam surat Al-A'raf ayat 35 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, di akhir ayat itu disebutkan famanittaqo wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang bertakwa dan berbuat kebaikan, maka dia tidak akan sedih dan tidak akan khawatir. Ya. Bagaimana bisa bersedih hati? Dia dalam dada kita itu tersimpan Allah. Ya. Telah menggantungkan segala hidupnya kepada pemilik kehidupan itu sendiri. Ya. Maka orang yang selalu mengingat Allah, ya bakal memperoleh ketenangan. Ya, karena itu orang yang bertakwa, ya, jadi jiwanya akan tenang dan dia akan dapatkan kebahagiaan dunia ini. Itu ya paling tidak tiga hal keberuntungan ya, yang akan yang akan diterima oleh siapapun kalau dia menjadi orang bertakwa. Ya. Jadi pertama adalah diberi jalan keluar setiap masalahnya dan dimudahkan urusannya. Kemudian yang kedua adalah tercukupi kebutuhannya dan juga tidak sedih dan tidak khawatir alias bahagia. Ya. Nah, itu janji Allah di dunia ini. Oleh karena itu tentunya sahabat sekalian ya, kita ya tentu semua orang kan ingin bahagia di dunia ini. Ya. Tadi maka dikatakan beruntung gitu ya. Menurut Al-Quran ini ya, kalau kita menjadi orang pertama bertakwa, jelas akan termasuk orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Ya. Di dunianya tadi akan diberi kebahagiaan, ya. Tidak sedih, tidak khawatir, segala urusannya dimudahkan. Ya. Kemudian juga setiap persoalannya dapat teratasi gitu ya.
Nah, kemudian di akhirat jelas Allah juga siapkan bagi orang yang bertakwa, yaitu berupa surga. Ya. Nah, namun demikian pertanyaannya adalah, sudahkah kita bertakwa gitu ya? Jadi janji Allah itu sudah, Allah berjanji kepada kita, pasti Allah akan memenuhi kalau kita memenuhi syaratnya. Maka di situ sebetulnya kalau kita ingin bahagia, ingin beruntung, ya. Beruntung di sini tentunya kalau menurut Al-Quran tadi kan, menjadi orang bertakwa, kemudian selalu mendekat daripadanya, kemudian juga bersungguh-sungguh di jalannya. Ya. Nah, dengan bertakwa, sekali lagi, itu akan mendapatkan keuntungan di dunia, jadi segala masalah teratasi, kemudian dimudahkan urusnya, rezekinya dicukupi, dan juga mendapatkan ketenangan, ya. Tidak sedih dan tidak khawatir. Janji Allah sekali lagi, Allah tidak pernah menyelai janji, tidak pernah mengkhianati janji. Maka sebenarnya yang menjadi PR kita itu adalah bagaimana menjadi orang bertakwa itu. Kita jangan memikirkan Allah menepati janji nggak ya, gitu ya. Kalau kita selama ini atau sampai saat ini, gitu ya, kok tidak mendapatkan janji Allah di itu, ya, tentu yang menjadi persoalan adalah tentunya kemungkinan besar adalah karena kita belum menjadi orang yang bertakwa sebagaimana yang Allah kehendaki. Ya. Karena itu sebagai insan hamba Allah yang beriman pada Allah tentunya adalah berusaha bagaimana mewujudkan, berusaha menjadi orang yang bertakwa. Ya, tentunya dalam hal ini adalah kita berupaya menjadi hambanya yang bertakwa. Nah, seperti apa? Tentunya diantaranya adalah melazimi, memperhatikan, ya, bagaimana sih karakter-karakter yang bertakwa. Ya. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, tadi yang namanya kebenaran, al-haqqu min rabbikum, ya. Maka termasuk, ya, apakah kita itu untuk menilai diri kita, apakah sampai saat ini kita sudah termasuk haqqo tuqatih, gitu ya. Dalam surat Al-Imran juga disebutkan, ya, ya ayyuhalladzina amanu taqwa haqqa tuqatih. Nah, yang beriman bertakwalah dengan sesungguhnya, sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali mengakhiri hidup kecuali dalam keadaan pasrah kepada Allah. Maka dalam hal ini, kalau kita belum menerima janji Allah sepenuhnya, ya, di dunia ini, ya, tadi dimudahkan urusan kita, setiap persoalan dapat jalan keluarnya, kemudian diberi ketenangan hidup, ya, rezekinya juga dicukupkan, gitu ya. Kalau itu belum kita terima sepenuhnya, ya kemungkinan karena kita belum bertakwa sepenuhnya. Ya. Oleh karena itu, ya, mumpung ya kita masih diberi Allah kesempatan, ya, adalah bagaimana berupaya untuk berusaha memiliki karakter orang bertakwa. Nah, di antara karakter orang bertakwa dalam surat Al-Zariyat juga disebutkan, ya, innahum kanu qabla dzalika muhsinin, ya. Orang yang bertakwa itu dia senantiasa berbuat kebaikan, ya. Kemudian kanu qalilan minal laili ma yahjaun, ya. Melewatkan malam-malamnya selalu untuk beribadah, alias tidak pernah melewatkan malamnya tanpa beribadah kepada Allah. Kemudian wabil asharium yastaghfirun, ya. Di akhir malam dia banyak mohon ampun kepada Allah. Ya. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Ya. Pada hartanya ada hak, ya, untuk orang miskin, baik dia meminta atau tidak meminta. Ya. Itu diantara karakter orang bertakwa. Ya. Dalam surat Al-Zariyat ayat 15-19. Kemudian juga dalam surat Al-Imran, ya, alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yaitu orang yang menafkahkan hartanya
baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Kemudian wal kadhiminal ghaidh, dia mampu memanage ya, amarahnya, memanage nafsunya ya, menahan amarahnya. Wal afi na'in nas, dia adalah pemaaf, mau memaafkan ya, manusia ya. Allah yuhibbul muhsinin, orang Allah menyukai orang berbuat baik, alias di situ ya, orang yang bertakwa tentunya dia senantiasa bagaimana berbuat kebaikan ya. Apa-apa yang dilaksanakan bagaimana menjadi kebaikan. Alladzina idza fa'alu fahisah aw dzalamu anfusahum, orang-orang yang melihat berbuat aniaya atau menzalimi diri sendiri, kemudian fastaghfirullah, kemudian dia memohon ampun kepada Allah. Wa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah, kemudian dia ingat pada Allah, fastaghfiru dzunubihim, kemudian mohon ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa yang menerima taubat selain Allah. Maka dari itu adalah beberapa karakter orang yang bertakwa. Maka sekali lagi janji Allah ya, bagi orang bertakwa sangat jelas ya, baik di dunia pun di akhirat ya. Yang jadi PR adalah kita bagaimana menjadi orang bertakwa itu. Kemudian di situ baca itu fisabilihi, dan bersungguh-sungguhlah di jalan Allah agar kamu beruntung. Jadi tadi sekali lagi dalam Al-Maidah ayat 35 ya, itu menyebutkan siapa sih orang yang beruntung ya. Orang yang beruntung adalah orang yang bertakwa, kemudian dia senantiasa ya mendekatkan diri padanya, jadi menyawasilah jalan untuk selalu dekat padanya, dan juga bersungguh-sungguh di jalan Allah. Itulah la'allakum tuflihun, Allah akan memberikan balasan yang paling utama, yaitu nanti di surga. Sebelum di surga nanti ya, di dunia pun Allah juga sudah janjikan tadi bagi orang yang bertakwa kehidupan di dunia ini. Karena itu sekali lagi sahabat sekalian yang dirahmati Allah ya, dari ayat Al-Maidah 35 ini memberikan pedoman pada kita bagaimana agar kita menjadi orang yang beruntung. Mudah-mudahan dengan selalu memiliki karakter-karakter ya, tadi orang bertakwa ya, dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa menjadikan sarana-sarana yang ada itu untuk dekat kepada Allah, insya Allah hidup kita akan beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Ya demikian sahabat sekalian, mudah-mudahan kita dapat melazimi sehingga betul-betul menjadi orang yang beruntung. Demikian waktu saya kembalikan. Baik, syukran jazakallah khairan Ustadz Amir Husni atas pemaparan yang sudah disampaikan tadi ya, terkait dengan tema kita di pagi hari ini. Orang yang beruntung menurut Al-Quran tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Amir, ada tiga yang orang yang bertakwa, kemudian orang yang berwasilah mendekatkan diri dengan Allah, dan orang-orang yang bersungguh berjihad di jalan Allah. Untuk Anda saudaraku pemirsa dan juga pendengar, insya Allah akan kita lanjutkan di segmen kedua nanti. Pemirsa MTA TV dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Fajar Hidayah MTA TV. Baik, terima kasih untuk Anda saudaraku pemirsa MTA TV dan pendengar yang masih setia bergabung bersama kami. Masih dalam program Fajar Hidayah di pagi hari dengan narasumber Ustadz Profesor Dr. Amir Husni, Sarjana Perikanan Magister Peternakan. Saudaraku pemirsa MTA TV dan pendengar dimanapun Anda berada, masih kami nantikan untuk Anda bisa bergabung berinteraksi melalui line telepon di 0271 679 3000 ataupun di SMS dan juga WhatsApp di 0811 255 3000. Baik Ustadz Amir, kita lanjutkan saja untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk, tapi sepertinya sudah ada telepon yang masuk. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dan dari mana? Bayu dari Karanganyar, Pak. Pak Bayu dari Karanganyar. Silakan Pak Bayu. Iya, begini, saya itu kan keinginan saya kan mungkin banyak yang tidak dipenuhi oleh Allah ya.
ada yang dipenuhi, tapi karena saya mungkin banyak keinginan, jadi mungkin kesimpulan saya banyak yang tidak dipenuhi. Artinya kan saya termasuk orang yang kurang bertakwa, Pak Ustadz. Kemudian kalau saya ketemu teman yang mengeluh, kemudian saya mengatakan bahwa teman saya itu ngeluh banyak keinginan yang tidak terpenuhi juga. Itu apakah saya boleh mengatakan kamu itu kurang bertakwa gitu? Padahal saya sendiri itu juga merasa orang yang masih kurang bertakwa gitu. Apakah saya boleh memberikan teori itu yang saya sendiri belum menjalankan sebagai orang bertakwa, tapi mengatakan kamu kurang bertakwa gitu? Itu aja Pak Ustadz, mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bayu dari Karanganyar. Silakan Ustadz. Iya Pak Bayu ya. Jadi tadi kan segala banyak keinginan yang belum terpenuhi gitu. Padahal dari janji Allah itu kan mayatakillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa mayatakillaha Allah akan bahwa yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan cukupkan. Alias apa? Kalau kita merasa kurang ya, kok apa yang kita inginkan kok kayaknya belum terpenuhi ya. Ya ini berarti kan kita belum merasa cukup ya. Padahal tadi janji Allah bagi orang bertakwa itu di dunia akan dicukupkan ya. Ya tenang, dia tidak khawatir, tidak sedih gitu ya. Nah itu ya jelas indikator bahwa kita belum bertakwa sebagaimana yang Allah kehendaki ya. Maka ini tadi betulkah kita sudah mendapatkan janji Allah itu? Kalau belum mendapat janji Allah itu berarti ya kita yang memang belum menjadi orang yang bertakwa yang sebagaimana Allah kehendaki ya. Maka dalam hal ini takwa itu, iman itu jika tidak hanya berdasarkan pengakuan, oh saya sudah bertakwa loh, tapi dibuktikan dengan perbuatan, ya, amal perbuatan. Ya. Maka tadi dengan melazimi, ya, memiliki karakter-karakter orang bertakwa seperti apa. Kata tadi sekali lagi, kalau tadi ditanya teman mengeluh dan sebagainya, setelah mengeluh, ya. Mengeluh pada manusia nggak ada ya terbatas juga. Mengeluhlah kepada Allah ya. Allah lah yang menjadikan semuanya, yang memiliki kehidupan ini ya. Yang memberikan rezeki kita ya, menjamin kehidupan kita ya. Maka orang yang bertakwa tentunya tadi banyak mendekat kepada Allah ya. Jelas mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah ya. Maka sekali lagi kalau tadi kita masih banyak keinginan tapi kok banyak yang tidak terpenuhi gitu ya. Ini berarti kita belum merasa cukup ya. Orang yang bertakwa, orang beriman itu kan juga salah satunya adalah husnudzon kepada Allah ya. Allah lah yang paling tahu apa yang kita butuhkan ya. Nah, dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan berperang itu ya asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang tidak kamu suka itu baik bagi kamu, dan boleh jadi apa yang kamu sukai tidak baik bagi kamu. Allah mengetahui apa yang terbaik untukmu ya. Maka di sini pentingnya ya, segala sesuatu termasuk yang kita butuhkan, betulkah itu kita butuhkan ya? Ataukah hanya keinginan ya? Maka dalam berhidup ini kan kita harus bisa membedakan mana antara kebutuhan dan mana antara keinginan ya. Keinginan yang kita inginkan itu betulkah kita butuhkan ya? Jangan-jangan sebetulnya nggak kita butuhkan tapi kita inginkan. Nah ini kan bisa tersesat ya. Maka termasuk ukuran ya, benar salah, kemudian baik buruk itu harus kembali pada Allah. Maka kalau gitu kembali kepada sana ya,
kemudian kita memiliki karakter yang bertakwa tadi, tentunya Allah tidak pernah menulis janji. Ya. Maka jawab singkatnya, ya, tadi betul ya kalau dalam kehidupan kita kok masih banyak mengeluh dan sebagainya, ya kemungkinan kita belum bertakwa sebagaimana yang Allah kehendaki. Maka kalau kita ingin, tentunya harus berusaha. Maka tiap hari Jumat kan bagi laki-laki selalu mendengarkan ya, seruan khotib untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami. Baik, semoga bisa difahami Pak Bayu dari Karanganyar. Berarti memang ini Ustaz ya, Allah itu mencukupi kebutuhan, bukan keinginan begitu ya. Karena tentu kalau keinginan manusia itu kan tidak terbatas seperti itu. Baik Ustaz, sepertinya sudah ada yang masuk kembali. Kita sapa. Assalamualaikum. Baik, terputus. Kita aja Ustaz, sudah ada beberapa yang masuk via WhatsApp dan SMS. Yang pertama dari Bu Farida di Ngawi. Ustaz, tadi sudah dijelaskan tentang takwa, di antaranya dimudahkan urusannya. Kemudian yang kedua, mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka dan mendapatkan ketenangan. Yang saya tanyakan terkait dengan Quran surat, terdapat dalam Quran surat apa Ustaz tentang dimudahkan urusannya dan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka? Silakan Ustaz. Ya, jadi janji Allah bagi orang bertakwa itu terdapat tadi dalam surat At-Tolak ya. Jadi yang pertama tadi ya, mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja. Karena siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Itu ada di akhir surat At-Tolak ayat 2 ya. Akhir surat At-Tolak ayat 2. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu di awal surat At-Tolak ayat 3 ya. Jadi janji Allah bagi orang bertakwa, nanti Ibu bisa buka lagi surat At-Tolak ya, ayat 2, 3, dan 4. Itu tadi semua janji Allah yang akan diterima kita hidup di dunia ini ya. Demikian, mudah-mudahan sudah difahami. Baik, semoga bisa difahami Bu Farida dari Ngawi. Kita sapa yang sudah bergabung melalui telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dan dari mana? Dari Bu Mutrika, Bengkulu Utara. Bu Musdika dari Bengkulu Utara, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang saya tanyakan, ya ini saya mohon dijelaskan ulang tentang Quran surat 7 ayat 35 yang intinya bagi orang yang bertakwa tidak ada rasa takut dan tidak pula ada rasa sedih. Itu apa sebabnya? Tolong dijelaskan ulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran surat 7 ayat 35. Silakan Ustaz. Ya, tadi salah satu janji Allah bagi orang bertakwa, maka dia hidupnya akan bahagia ya. Ciri bahagia salah satunya diantaranya adalah tidak sedih terhadap apa-apa yang sudah terjadi dan tidak khawatir dengan apa-apa yang akan terjadi ya. Jadi di situ di Al-Maidah 35, famanittaqo wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang bertakwa dan beramal soleh, maka dia tidak akan sedih dan tidak khawatir ya. Alias apa? Orang bertakwa itu hidupnya pasti bahagia. Ciri bahagia tentunya adalah tidak sedih dan tidak khawatir kan gitu. Kita sedih itu kan biasanya terhadap apa-apa yang sudah terjadi. Kalau tadi penanya sebelumnya, wah keinginannya tidak terpenuhi gitu ya. Apakah itu membuat sedih? Ya? Kalau dengan keinginan tidak terpenuhi kemudian membuat sedih, ya itu juga indikator tidak bertakwa atau belum bertakwa gitu ya. Maka kenapa kok sesuatu kadang membuat kita sedih ya? Kenapa kita sedih? Itu biasanya karena kita dalam hidup ini ya tidak senantiasa berlandaskan, bertujuan ya, untuk mendapatkan ridha Allah ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ya, kalau itu selalu kita niatkan ya, karena Allah,
Ya itu ikhlas. Ikhlas itu kan segala sesuatu yang kita laksanakan hanya untuk Allah dan dalam rangka mendapat ridha Allah. Ya. Nah ini ya awal mulanya. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu, mempunyai keinginan ataupun melakukan sesuatu, ya, hendaknya kita niatkan karena Allah. Ya. Kalau semuanya karena Allah, betul-betul karena Allah, ya, insya Allah tidak akan sedih. Ya. Kalau terjadi ya keputusan takdir Allah, ya, mau Allah menakdirkan, maka bagi orang bertakwa tidak akan, misalnya di situ kok tidak tercapai, keinginan tadi tidak tercapai, tidak akan membuat sedih. Kenapa harus sedih? Allah yang paling tahu. Maka tadi kan asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang tidak kamu sukai itu baik bagi kamu, dan boleh jadi apa yang kamu sukai tidak baik bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Jadi itu orang yang bertakwa dia tidak akan sedih dan tidak khawatir. Ya. Khawatir itu adalah sesuatu yang akan terjadi. Ya. Wah, esok gimana, nanti gimana. Kita kadang terlalu memikirkan ya, yang sebetulnya itu adalah apa? Ya ranahnya Allah. Dah, kita tidak perlu memikirkan Allah memenuhi janji saya atau tidak ya. Kalau Allah berjanji, ya, syarat-syaratnya terpenuhi, pasti terpenuhi. Nah, kalau janji Allah tidak kita terima, ya, berarti adalah karena syarat-syaratnya belum terpenuhi. Ya. Nah, maka dari itu ya, orang yang bertakwa tentunya diantaranya adalah tadi tidak sedih dan tidak khawatir. Ya. Tidak sedih terhadap apa-apa yang sudah terjadi dan tidak khawatir dengan apa-apa yang akan terjadi. Ya. Itulah janji Allah bagi orang yang bertakwa. Nah, kalau sampai saat ini kok kita masih sering sedih, ya, sering khawatir, gitu ya, ya maka mumpung Allah memberikan kita kesempatan, masih ada kesempatan untuk berusaha bagaimana hakku tuqatih, betul-betul menjadi orang yang bertakwa tadi. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami. Baik, semoga bisa difahami Bu Musrikah dari Bengkulu Utara. Jadi memang ini saja lebih memahami takdir begitu ya, karena orang yang bertakwa tentu lebih paham mana yang baik untuk dirinya menurut Allah, seperti itu. Baik Ustadz, kita lanjutkan di WhatsApp dari Mbak Zizah di Demak. Ustadz, mohon doanya supaya saya bisa menjadi penghafal Al-Quran. Saya izin bertanya, kalau ingin menjadi penghafal Al-Quran tapi masih suka mendengarkan musik dan menonton konser musik, itu seperti apa Ustadz ya? Begitu Ustadz. Yeah. Ingin jadi penghafal Al-Quran tapi masih suka mendengarkan musik. Masih suka mendengarkan musik dan juga melihat konser gitu ya. Ya, tentunya kan kita itu akan bisa hafal ya. Mudah hafal itu kan tentunya kalau konsentrasi ya. Yang kita baca, yang kita dengar ya, yang kita lihat, nah adalah sesuatu yang mau kita hafalkan ya. Nah, kalau diselingi dengan yang lain ya, kan mudah lupa itu akhirnya. Dari itu ya kalau memang mau menghafal Al-Quran tentunya adalah bagaimana fokus ya, fokus pada Al-Quran itu sendiri. Oh, kenapa sih kok harus masih diselingi dengan mendengar musik dan konser? Tujuan mendengarkan musik dan melihat konser tadi apa? Ya? Apakah ingin mendapatkan ketenangan, mendapatkan dekat kepada Allah? Ya? Kan itu sesuatu yang bisa kontradiksi. Ya? Biasanya kan, saya mendengarkan musik biar tenang, ya. Saya lihat konser biar senang. Ya. Apakah dengan menghafal Al-Quran, dengan baca Al-Quran itu tidak tenang? Padahal Allah janjikan ya, orang yang ingat pada Allah, Allah akan berikan ketenangan. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Karena siapa yang ingat pada Allah, diantaranya dengan membaca Al-Quran, ya, maka hati akan tenteram, hati akan tenang. Ya. Maka ini dua hal tadi sesungguhnya kayak seperti kontradiksi gitu ya. Apakah niatnya membaca Al-Quran tapi
masih suka dengan mendengarkan musik ataupun juga tadi konser gitu ya. Nah ini maka tipsnya adalah bagaimana ya konsentrasi di situ ya. Kalau kita betul-betul ingin menghafal Quran, tentunya yang pertama harus lurus dulu niatnya. Kenapa kita ingin menghafalkan Quran? Kalau itu betul-betul hanya karena Allah, ya. Kenapa kok karena Allah gitu ya? Jelas banyak keutamaan bagi orang yang menghafalkan Al-Quran gitu ya. Maka kalau tujuannya terus kepada Allah, hanya kepada Allah, insya Allah akan diberi kemudahan. Dan tidak ada banyak keinginan untuk kesana kemari ya, apalagi tadi dengan lihat konser dan sebagainya. Wah di sana ada konser, wah saya kalau tidak melihat saya tidak puas dan sebagainya. Itu sudah berarti nafsu lagi. Karena itu ya Adinda tadi mari betul-betul diluruskan, luruskan karena Allah bahwa kenapa saya mau menghafal Quran, tentunya akan dapatkan kemuliaan, kemudahan kebaikan dengan menghafal Quran itu. Dan kalau itu ditujukan hanya kepada Allah, insya Allah akan diberi kemudahan, tidak ada keinginan untuk istilahnya nyimpang sana nyimpang sini. Ya. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami. Ya. Baik, semoga bisa difahami Mbak Zizah dari Demak dan semoga bisa menjadi penghafal Quran begitu Ustaz ya. Baik, Ya. Kemudian Ustadz dari Pak Sudarno dari Waikanan Provinsi Lampung. Ustadz, kalau kita menguap atau angop dalam bahasa Jawa, kalimat thayyibah apa yang sebaiknya kita ucapkan sesuai dengan tuntunan Islam? Bolehkah kita menguap kemudian mengucapkan istighfar? Seperti itu Ustadz. Ya, jadi menguap itu kalau ditanyakan apakah ada bacaan khusus, itu tidak ada ya. Di dalam hadis disebutkan ya, menguap itu berasal dari setan ya. Oleh karena itu apabila seorang di antara kalian menguap, maka tahanlah semampunya. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan bersin itu dari Allah dan menguap itu dari setan ya. Maka jika salah seorang di antara kalian menguap, maka tutuplah dengan tangan, dan jika ia katakan maka setan tertawa dalam perutnya. Ya di situ jadi sekali lagi tentang kalau kita menguap itu tidak ada bacaan secara khusus ya. Nah, bagaimana adab menguap dalam Islam ya? Nah, di antaranya adalah kalau kita menguap pada saat sholat, nah itu supaya menahannya. Apabila salah seorang kalian menguap dalam sholatnya, hendaklah ia berusaha menahannya, karena setan mungkin masuk. Ya. Kemudian juga tidak mengeluarkan suara. Ya. Jadi kalau dalam menguap biasanya, wah, nah ini dikatakan itu setan senang, ya. Jadi kalau menguap kok kemudian bersuara, ya ini ternyata dikatakan setan senang, gitu. Maka berusaha tidak mengeluarkan suara. Kemudian tidak mengeraskan suara, ya. Tadi aja dia boleh bersuara gitu ya. Apalagi mengeluarkan suara, ya. Kemudian berusaha menutup, ya. Jadi dengan mulut, ya. Jadi kalau dengan menguap dari terbuka mulut kita, itu sebaiknya ditutup dengan mulut, dengan tangan, ya. Itu diantara adab, ya. Jadi dalam hadis disebutkan apabila salah seorang diantara kalian menguap, maka hendaklah ia menutup mulut dengan tangannya, karena sungguhnya setan bisa masuki mulutnya. Demikian, jadi bacaan khusus tidak ada, maka tadi sebaiknya mengikuti adab tadi, bagaimana menutup tadi, tidak bersuara dan sebagainya. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami. Baik, semoga bisa difahami ya Pak Sudarno dari Lampung, dan sepertinya menjadi pertanyaan terakhir Ustaz untuk di sesi pagi hari ini, semoga bisa menjadi pelajaran dan juga hikmah untuk pemirsa dan juga pendengar. Syukran jazakallah Ustaz Profesor Amir. Saudaraku pemirsa MTA TV dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kebersamaan kita dalam Fajar Hidayah di pagi hari ini. Akhirnya saya Lukman, mewakili segenap rapat kerja yang bertugas, mohon maaf dan pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.